Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda mover yang mendengarkan kita langsung di www.moveonlineradio.com yang juga menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official untuk pagi hari ini. Obrolan pagi hari ini cukup menarik karena saya bersama seseorang yang nanti akan bercerita secara lebih detail lagi tentang Malaysia dan seperti apa persiapan nanti menjadi tuan rumah ASEAN di 2025 tentunya. Dan sebelum saya nanti memperkenalkan siapa narasumber saya yang hadir untuk pagi hari ini dalam program Obrolan Pagi, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya Malaysia telah terpilih sebagai tuan rumah ASEAN pada tahun 2025. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Malaysia untuk memperlihatkan kemajuan dan pencapaiannya di berbagai bidang, serta memperkuat hubungan diplomatik dan juga kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, tentunya tidak terlepas adalah Indonesia. Menjadi tuan rumah ASEAN juga memberikan Malaysia platform yang untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan juga inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Kita langsung berkenalan dengan Encik Syahril Nizam Abdul Malik. Beliau adalah selaku Konsul Jenderal Malaysia yang ada di Medan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita berbicara tentang menjadi tuan rumah, Malaysia menjadi tuan rumah di tahun depan tentunya di 2024 ini sebenarnya Bang Syahril. Yang ingin saya tanyakan, Anda sudah berapa lama di Medan? Kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan di Medan sendiri? Terima kasih Pak Zaki atas jemputan untuk ke persiaran pada pagi ini. Saya baru lagi di Medan sekitar kira-kira 5 bulan di sini. Dan kami Konsulat Jenderal Malaysia di Medan selaku Konsul Jenderal kami bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan Malaysia di seluruh pulau Sumatera, termasuk Aceh sendiri. Jadi fokus kami di sini adalah untuk memastikan hubungan, terutamanya hubungan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia itu terus dipertingkatkan lagi, dan juga hubungan-hubungan bersifat sosioekonomi harus kita perkukuhkan lagi supaya dia menyumbang kepada overall hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Negara berjiran. Baik, saya tidak lengkap kalau tidak membukanya dengan pantun ya, Bang Syahril ya, untuk nanti kita bisa lanjut talk show sampai dengan 1 jam ke depan. Bulu merpati terbang tinggi hingga sebentar di dahan mangga. Talk show ini segera kita mulai. Semoga memberi manfaat dan juga makna tentunya ya. Tepuk tangan dong. Baik, dan kita masih lanjut. Kalau tadi di awal sepertinya Cik Syahril Nizam Abdul Malik sudah menjelaskan bahwasanya keberadaan beliau sudah 5 bulan ada di kota Medan tentunya. Wilayah kerjanya tentu dari Aceh sampai Bandar Lampung ya, Bang Syahril ya. Ini cukup luas sebenarnya. Dan concernnya sebenarnya berbicara masalah untuk perdagangan kekuatan antara Indonesia dan juga Malaysia, terutama adalah Sumatera tentunya. Begitu ya Bang Syahril ya? Ya, perdagangan, tapi perdagangan itu antara satu tonggak utama, tapi dari segi aspek politik juga satu aspek yang amat kita tekankan. Contohnya dari segi kerjasama keselamatan antara Malaysia dan Indonesia di Selat Melaka. Selat Melaka, oke. Ini antara laluan perdagangan yang amat paling sibuk. Baik. Di Malaysia dan Indonesia harus mempunyai mengekalkan kerjasama yang erat supaya kepentingan semua pihak terpelihara. Baik. Nah, sebenarnya kan tugas Bang Syahril ini nggak mudah ya tentunya ya. Saat ini sudah 5 bulan berada di kota Medan. Berbicara Malaysia, Indonesia ini kan memang sudah bukan asing lagi kalau berbicara Malaysia. Jadi istilah kata terutama warga Medan, Sumatera itu cukup dekat dengan Malaysia. Sehingga kalau ditanya apakah mungkin dalam 1 tahun saya lebih sering ke Jakarta, mungkin jawabannya lebih sering ke Malaysia. Ya, betul. Bisa jadi begitu kan, Bang. Baik, kita masuk ke berbicara masalah persiapan pengurusin rumah ASEAN di 2025 tahun depan, next year tentunya. Saya ingin tahu dari Bang Syahril sebenarnya sudah seperti apa sih Malaysia saat ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah di ASEAN nanti di 2025. Pada ketika ini Malaysia sedang membuat persiapan yang cukup intensif untuk kita menjadi tuan rumah ASEAN sekali lagi pada tahun 2025. Ya, next year. Tahun kali terakhir kita menjadi tuan rumah pada tahun 2015. Penggiliran kepengurusan ASEAN ini adalah satu yang ditetapkan secara bergilir
setiap tahun akan bertukar. Untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang ini dipengerusikan oleh negara Laos. Laos. Sebelum itu Indonesia. Indonesia. Sekarang tahun depan giliran Malaysia. Malaysia. Jadi harus Malaysia selaku bakal pengerusi ASEAN pada ketika ini sedang giat bekerjasama dengan Laos, dengan Indonesia juga untuk memastikan apa yang direncanakan dalam beberapa tahun kebelakangan ini ada continuity. Kita bukan mahu menjadi satu pengerusi yang tiba-tiba mengunjurkan sesuatu yang baru tapi tidak diteruskan. Dalam ASEAN ini, proses continuity itu adalah satu elemen yang sangat penting. Jadi negara-negara ASEAN harus bekerjasama antara satu sama lain untuk kita terus mengekalkan, melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil di peringkat pemimpin. Tapi uniknya di kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun 2015 lalu kita harus membangunkan satu roadmap yang baru untuk 10 tahun yang akan datang. Untuk pada kali ini Malaysia juga akan menjadi pengurusi, sewaktu kita harus membangunkan satu lagi roadmap untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi posisi Malaysia itu sendiri satu yang unik yang kita harus mengumpulkan segala kekuatan ASEAN, negara-negara ASEAN supaya kita dapat memikirkan, merencanakan ASEAN 20 tahun lagi yang akan datang. Seperti apa gitu ya, Bang ya. Malaysia itu kan dibilang Malaysia truly Asia. Iya, Bang Syahril ya. Tapi sebenarnya kita punya banyak harapan sebenarnya dengan negara tetangga dekatnya Indonesia ini sendiri adalah Malaysia. Banyak hal-hal sebenarnya masih bisa diberdayakan, dikembangkan. Tapi saya setuju ketika Bang Syahril menyatakan bahwasanya bukan berarti menciptakan satu sistem baru, tapi adalah continuity tadi, keberlanjutan tadi sebenarnya dari program yang sudah diterapkan oleh kepala-kepala negara ASEAN untuk berlanjut nanti ke Malaysia. Nah, kalau kita lihat ada strategi lain nggak berbicara continuity? Mungkin ini akan berkontinuity dengan program yang sudah diciptakan oleh saat ini menjadi tuan rumah adalah Laos dan tahun depan adalah Malaysia. Nah, strategi apa sebenarnya yang Malaysia akan buat akan memperkuat kerjasama antar negara anggota ASEAN yang ada saat ini? Karena kita tahu sebenarnya ASEAN menjadi perhatian dunia saat ini gitu loh Bang Syahril. Sebenarnya apa sih strategi untuk memperkuat itu nanti ke depannya? Ini mungkin sekedar semacam rencana atau plan kali ya Bang Syahril ya, seperti apa? Saya kira sebelum saya cuba menjawab soalan tersebut, kita harus tekankan bahawa ASEAN ini adalah satu platform yang membolehkan negara-negara Asia Tenggara berdiskusi dengan secara transparan. Secara komprehensif, sebab kita sangat ditubuhkan pada tahun 1967. Penubuhan ASEAN itu sendiri telah berjaya mengelakkan berlakunya konflik di Asia Tenggara. Tidak ada konflik yang besar di Asia Tenggara. Kalau dulu kita ada beberapa negara yang ada konflik sesama, termasuklah antara Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia dan ada mungkin di Cambodia dan di Thailand juga. Tapi sejak penubuhan ASEAN, secara statistiknya dilihat bahawa kebarangkalian untuk berlakunya konflik besar di negara ASEAN itu adalah hampir kosong. Zero. Sebab kerana apa? Kerana ASEAN ini ketuanya, pemimpinnya sendiri selalu bertemu. Kalau dulu selalu di antara kritikan diberikan kepada ASEAN adalah kita terlalu banyak mesyuarat. Terlalu banyak meeting. Too many meetings in one year. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahawa bila kita bertemu itu, kita berbincang. Kita berbincang, kita mencari penyelesaian. Mungkin penyelesaian itu tidak mencapai 100%. Tapi lebih baik kita mencapai 70% daripada kita tidak bertemu langsung. Betul. Jadi semangat ASEAN itu adalah semangat kebersamaan, semangat untuk kita terus berdialog antara satu sama lain. Jadi seperti yang Pak Zaki sentuh tadi tentang prioriti Malaysia selaku negara ASEAN. Kita akan terus menekankan bahawa kita harus pastikan negara-negara ASEAN, rantau Asia Tenggara ini menjadi rantau yang tetap aman, stabil, dan kita memegang kepada principles of peaceful coexistence. Kita hidup secara aman bersama.
Masakan mungkin kita jadi sebuah negara, kalau negara yang di sebelahnya itu tidak aman. Tidak aman, betul. Kita pun tidak aman juga. Betul. Itu memang adat berjiran. Ada Jadi imbas. negara-negara Asia Tenggara ini semuanya berjiran di situ. Terutamanya Malaysia dan Indonesia di situ. Betul. Jadi kita harus pastikan prioriti Malaysia pada 2015 untuk pastikan ASEAN ini stabil, ASEAN ini aman. Betul. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah kita persetujui daripada tahun 1967 lagi. Keduanya kita mahu menekankan supaya komuniti ASEAN ini sendiri melaksanakan rencana apapun hendaklah berdasarkan peraturan ataupun berdasarkan rule based community. Yes. Kita bukan negara yang apa dipanggil kalau bahasa Indonesia mungkin sembrono Oh, sembarangan gitu sembarangan. ya. Iya. Kita ada peraturan, kita sudah Ada rule-nya tentunya. Kita sudah ada piagam ASEAN, Iya, betul. kita ada ASEAN Free Trade Agreement, Yes. kita ada pelbagai lagi mekanisme kerjasama antara ASEAN yang harus kita patuhi. Iya. Sekarang ini kita harus pastikan apa yang ditulis di atas kertas itu dilaksanakan oleh semua negara. Bukan sekadar menandatangani perjanjian, tapi fokusnya pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian telah kita persetujui. Baik, saya sebenarnya tertarik ketika Bang Syahril mengatakan bahwasanya menjadi isu bahwasanya kenapa sih ASEAN ini selalu ketemu saja, paling banyak ketemu meetingnya, tanpa disadarin bahwasanya itu merupakan satu keeratan ya. Kalau bicara konflik sebenarnya Bang Syahril antara beberapa negara ASEAN pasti ada konflik ya. Tapi kita merasa itu cepat terselesaikan. Mungkin karena memang pemimpin-pemimpin negaranya gampang untuk bertemu dan juga berkomunikasi. Benar gak sih Bang Syahril? Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini itu justru bisa memperkuat hubungan antar kita sesama negara, khususnya di ASEAN. Nah pertanyaannya sebenarnya yakinkah ke depannya mungkin plan yang akan dibuat di ASEAN nanti tentunya untuk 20 tahun yang akan datang ini lebih memperkuat ASEAN itu sendiri melalui Malaysia menjadi tuan rumahnya Bang Syahril? Saya kira daripada 2015 lagi fokus Malaysia adalah memastikan ASEAN itu kita membawa ASEAN itu lebih dekat kepada penduduk ASEAN. Lebih dekat kepada penduduk ASEAN. Okey. Lebih dekat saya katakan sebab jumlah penduduk ASEAN seluruh 10 negara ini sekitar saya kira mungkin 650 juta. Okay. Jadi bagaimana kita membawa apa yang dilaksanakan di bilik-bilik mesyuarat ini dirasai oleh semua rakyat Asia Tenggara. 650 juta ada tadi. 650 juta. Jadi tidak hairanlah kalau kita harus ada mesyuarat yang banyak, yang sering bagaimana untuk kita sampaikan keputusan-keputusan pemimpin ini kepada rakyat di sini. Betul. Jadi Malaysia menekankan bahawa ASEAN seharus berpaksikan rakyat. Atau dalam bahasa Inggerisnya people-centered organisation. People-centered organization. Apa sahaja keputusan yang kita buat harus berpaksikan kepada rakyat. People-centered di situ. People-centered. Jadi kita harus memberi makna yang lebih besar kalau kita bersetuju untuk kita melaksanakan kerjasama antara negara-negara ASEAN, contohnya untuk meningkatkan keselamatan makanan. Betul. Jadi rakyat Asia Tenggara harus merasakan mereka mudah mendapatkan makanan. Itu contohnya. Contohnya seperti bukan sekadar itu. Setuju. keputusan di peringkat mesyuarat tapi tidak sampai di bawah. Okay. Jadi kita memang terus menekankan kepada konsep people-centered ASEAN. People-centered ASEAN. Itu yang kita tekankan daripada dari sejak awal lagi. Kita tidak mahu adanya jurang. Kadang-kadang dari segi pengetahuan ataupun kesedaran. Kita nampak pemimpin-pemimpin negara ini berjumpa, berbincang tapi tidak dirasakan impactnya di sini bagi masyarakat ASEAN sendiri yang berjumlah 650 juta tadi. Kita break dulu Bang Syahril ya. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi. Nah di segmen pertama ini sebelum saya break, saya ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Hotel Ibistal Medan Patimura. Anda bisa mendapatkan promo-promo menarik dari Hotel Ibistal Medan Patimura. Dan nanti di situ juga ada line telepon yang bisa Anda hubungin untuk mungkin Anda membutuhkan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk kebutuhan meeting atau juga yang lainnya dari Hotel Ibistal Medan Patimura. Jangan lupa juga di segmen kedua nanti Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, perbincangan saya ini nanti Anda bisa bertanya atau juga mungkin berdiskusi ke 0852 6077 9177. Saya ulangi sekali lagi di 0852 6077 9177. Obrolan pagi akan kembali sesaat lagi.